Hai, nama saya Gerrit Esriudi Kairupan dari Prodi Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada Angkatan 2019. Kita pasti mengenal integral saat dulu kita sekolah, entah saat SMA atau bahkan mungkin pernah ada yang dapat di SMP. Khususnya lagi kita pasti mengenalnya di kuliah jika yang mengambil saintek. Nah, dari integral ini tidak semua fungsi bisa diintegralkan dan mungkin ada yang bisa diintegralkan tapi memiliki kerumitan penghitungan yang cukup sulit. Dari situlah integrasi numerik ada untuk mencari nilai integral yang cukup rumit alias kompleks dalam perhitungannya, tapi dengan menggunakan nilai hampiran. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas itu, integrasi numerik, khususnya lagi kita menggunakan metode Newton-Cotes dengan kaidah Simpson sepertiga. Dan ya, berikut videonya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kaidah Simpson sepertiga. Kemudian saya pun akan menerapkannya atau mengimplementasikannya ke dalam spreadsheet. Sebelum itu kita mengenal dulu nih tentang Simpson sepertiga itu. Nah, saya next ya. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh tentang kaidah Simpson sepertiga, angka baiknya kita mengenal dulu integral analitik dan integral numerik. Integral numerik merupakan hasil hampiran atau mendekati nilai sebenarnya atau sebut aproksimasi dari pengintegralan tentu yang fungsinya belum tentu diselesaikan secara analitik. Sedangkan integral analitik itu integral biasa yang sudah kita temui saat kita SMA. Nah, integral analitik ini merupakan antiturunan dan penjumlahan dari suatu luas daerah tertentu. Nah, ini yang merupakan integral analitik yang dibatasi atas A dan bawah B, dan sama halnya dengan integral numerik mencari luasan daerah sini tapi mencari nilai hampirannya. Kemudian integrasi numerik ini bisa digunakan ke tiga fungsi. Yang pertama fungsi kontinu sederhana seperti polinomial, eksponensial, dan trigonometri. Kemudian ada fungsi kontinu yang rumit dan bahkan tidak bisa diintegrasikan secara analitik. Kemudian fungsi dari pengamatan atau fungsi yang ditabulasikan dalam nilai diskrit x dan fx, atau dapat dikatakan merupakan fungsi yang berbentuk tabel. Sehingga fungsi ini biasanya digunakan untuk penelitian maupun untuk orang-orang saintis. Nah, kemudian kita akan bahas tentang Simpson sepertiga rule. Simpson sepertiga rule ini merupakan tergabung dalam metode Newton-Cotes. Sehingga kita perlu tahu metode Newton-Cotes ini merupakan skema integrasi yang paling umum, menggunakan persamaan interpolasi polinomial. Dan untuk menghampiri fungsi fx dengan polinomial nx hingga didapatkan sebagai berikut. Nah, di mana fn ini merupakan polinomialnya dan n ini merupakan order polinomialnya. Nah, dari sini juga kita lihat interpolasinya ini juga menggunakan interpolasi polinomial Lagrange yang kita sudah bahas di interpolasi regresi. Di sini ada trapezoidal rule, Simpson sepertiga rule, dan 3/8 rule. Ini tergabung dalam metode Newton-Cotes. Bedanya ini ada 2 titik dan berbentuk trapesium. Ini ada 3 titik berbentuk parabola kuadratik. Ini ada 4 titik yang berbentuk parabola kubik. Ini berbentuk linear. Dan ini memiliki error yang paling besar karena hanya memiliki 2 titik. Ini ada 3 titik. Ini pun punya masing-masing errornya masing-masing. Oke, jadi bedanya ini order 1, ini order 2, ini order 3. Kemudian Simpson sepertiga rule ini aproksimasi nilainya didekati dengan polinomial Lagrange berderajat 2. Sehingga ini fungsi yang realnya, kemudian ini fungsi yang kita perkirakan, dan didapatkan luas sebagai berikut. Nah, ini adalah luas yang dihitung menggunakan Simpson sepertiga rule, sehingga didapatkan formula sebagai berikut. Nah, kemudian untuk menentukan persamaan tersebut, kita membutuhkan 3 titik data, yaitu x0 adalah A, x1 adalah H, x2 adalah 2H. Kenapa 2H? Ini dijumlahkan ya. Kemudian polinomial Lagrange berderajat 2 ini hingga didapatkan menjadi berikut. Kemudian disubstitusikan ke dalam sini hingga mendapatkan persamaan ini jika kita misalkan A adalah 0, x1 adalah H, dan x2 adalah 2H. Hingga secara singkat kita mendapatkan nilainya sebagai berikut, sehingga dapat ditentukan formula dari metode Newton-Cotes kaidah Simpson sepertiga ini dalam skala interpolasi sebagai berikut. Nah, ini merupakan nilai errornya.
Oke, kemudian komposisi Simpson sepertiga rule ini diperoleh dengan membagi kurva dalam beberapa segmen dan harus genap. Kenapa harus genap? Karena dalam skala interpolasi memiliki 3 titik data dan 2 segmen. Inilah mengapa kita harus genap. Kemudian diintegrasikan, kemudian dijumlahkan, dan jangan lupa dibagi H/3 maksudnya. Nah, kemudian komposisi Simpson sepertiga rule ini bisa didapatkan dengan H sama dengan B min A per N dengan error sebagai berikut. Dan secara singkat kita mencari integralnya per segmen dan didapatkan formula berikut. Ini menjadi 1424 karena ini 1, ini 4, ini 2, ini 1, kemudian dijumlahkan kemudian H/3. Sehingga didapatkan formula komposit Simpson seperti ini. Nah, kemudian contoh soal dan pembahasannya dan penerapannya dalam spreadsheet. Nah, sebelum itu kita ingat dulu step-stepnya. Ada 4 step. Ingat A dan B-nya alias batas atas dan batas bawah, nilai XI-nya, kemudian tentukan FXI, tentukan koefisien pengali 14241, hitung integrasi per biasnya atau per segmen, kemudian jumlahkan hasil integrasinya, kemudian dikali H/3, kemudian cari nilai errornya. Di sini diberikan soal batas atasnya sekian, kemudian N-nya segmennya ada 4, kemudian ini hanya 0,05. Oke, kita langsung pindah ke Excel saja. Nah, kita udah masuk di spreadsheet. Di sini diberikan soal sebagai berikut. Ini soal sederhana. Dimasukkan batas bawahnya 0, atasnya 0,8, kemudian hanya ada 0,2 dari N-nya. Jadi batas atas dikurangi batas bawah dibagi N-nya 4 sehingga hanya menjadi 0,2. Biasnya sudah 4 alias segmennya 4. Ini X-nya adalah sumbu X, di sini Fx-nya. Ini kita tinggal masukkan nilai X ke dalam fungsi berikut. Kemudian kalikan koefisien pengali 14241, dapat hasil integrasinya dengan mengalikan koefisien pengali dengan Fxi, kemudian dijumlahkan, dapat Simpson sepertiga, dan sebelum itu kalikan dulu H/3 sehingga didapatkan error sebagai berikut dan mendapatkan grafik sebagai berikut. Saya akan menerapkannya tutorialnya. Di sini masih bersih, masih kosong. Di sini saya masukkan batas bawahnya adalah 0, batas atasnya adalah 0,9, kemudian hanya adalah 0,05. Nah, untuk nilai bias atau nilai segmennya kita cukup mengurangkan batas atas dengan batas bawah, kemudian kita bagi dengan H. Mungkin saya akan skip untuk mempercepat. Kemudian di sini XI-nya, XI adalah titik data pada sumbu X. Di sini XI-nya adalah 0 karena di sini batas bawahnya 0. Di sini adalah nilai sebelum ditambah H. Jangan lupa dikunci. Kemudian kita drag ke bawah. Nah, kemudian FXI-nya adalah nilai X yang dimasukkan ke dalam fungsi ini. Saya akan skip. Nah, sehingga didapatkan nilai FXI menjadi berikut. Kemudian kita drag ke bawah. Nah, kemudian kita kalikan dengan koefisien pengali. Ini dengan ini. Kemudian kita drag kembali. Dapat jumlahnya. Kemudian kita jangan lupa H/3 dikali dengan jumlahnya. Nah, ini 14241 karena di sini 1 yang ganjil dikali 4 dikali 2. Jadi di sini saya berwarna merah adalah segmen yang ganjil, berwarna putih adalah segmen yang genap. Kemudian yang satu adalah yang awal dan akhir. Dan didapatkan nilai integrasi sebagai berikut dan error sebagai berikut. Nah, kemudian saya membuatnya dalam beberapa H. Semakin kecil H-nya dapat dilihat menjadi titik yang semakin banyak dan nilai errornya semakin kecil. Relatif errornya semakin kecil. Begitupun hasil perhitungannya mulai mendekati dengan hasil analitik. Begitu juga dengan H yang sangat-sangat kecil. Saya meletakkan H ini 0,009 dan didapatkan error yang sangat-sangat kecil. Sehingga nilai Simpsonnya mulai mendekati dengan hasil analitik. Oke, jadi dapat disimpulkan semakin kecil nilai H-nya, semakin besar ketelitian dari integrasi tersebut. Dan adapun didapati kurva yang semakin
mirip dengan kurva aslinya. Oke, itu sekian dari saya. Dan ya, kita sudah sampai di video akhir pada kesempatan kali ini. Dan kita sudah tahu tentang integrasi numerik. Dan khususnya lagi kita menggunakan simpulan sepertiga. Kita sudah juga bisa menggunakannya di spreadsheet atau Excel. Semoga dari video ini ilmunya bisa bermanfaat. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Jika ada kesalahan juga mohon maaf. Nama saya Gerrit Esredi Kairupan. Terima kasih.